Obra yang produksi tempat dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Semoga membanggakan. Foto na. Nah, dalam acara ini kami akan ada beberapa peran, ada peran merah, biru, nah ini bawahnya ini kuning, ini yang ini hijau. Oke, pokoknya seperti apa? Yuk, kita coba bersama. Jangan cerita lama, cerita yang baik hati. Dialah si putri putih. Dia orang yang tahan hati dan tak pernah merasa resah. Dialah yang akan jadi acara ini. Kita lihat bersama. Inilah kisah perempuan yang dia selalu dibully oleh teman-teman saudara-saudaranya yang suka hahaha. Dalam akhir cerita ini yang menang adalah si putri kuning dan yang lain kalah karena dia selalu melakukan yang tak salah.
Aku harus kuat, harus berani menghadapi semua rintangan yang ada di depan. Rasanya aku capek sekali. Aku perlu istirahat. Tapi di mana ya? Mungkin aku harus istirahat di pohon yang rindang itu. Hai Nona cantik, kenapa kamu bersedih? Aku tersesat di hutan teman. Aku takut. Hei, coba aku panggil temanku ya. Hai kawan, sini. Aku punya teman
Di dalam tidurnya, si kuning bermimpi bertemu bidadari yang sedang menari. Kuning pun ikut menari. Di akhir mimpinya, dia mendapat isyarat untuk mengambil cermin sakti untuk digunakan jika ada gangguan. Bidadari, jika kamu membutuhkan pertolongan, aku punya kakek sakti. Ayo ikuti aku. Wahai kakek yang sakti, ada anak yang tersesat di dalam hutan ini. Apa yang harus dilakukan ketika ada bahaya yang menimpa dirinya? Wahai anakku yang malang, ambillah cermin ajaib di pohon itu. Jika kamu ada masalah, panggillah aku di situ. Sampaikan apa yang kamu kehendaki. Insya Allah, aku akan membantu. Terima kasih kakek. Terima kasih.
Aku tersesat di hutan. Kuning, panggil aku Tante. Iya. Nah, ini lumayan. Ada tenaga baru yang bisa bantu aku bekerja di rumah. Lagian, anak-anakku yang lain pun malas semua. Jadi aku capek-capek nih. Ayo Kuning, kamu ikut aku saja. Kamu di sini tidak aman. Terima kasih Tante. Terima kasih. Don't worry, Apa Tante? don't worry. Oh, iya. Hore. Don't worry kok ore-ore. Arek desimen. Ya sudah, ayo. Ayo, ikut aku pulang. Ayo, ayo. Wah, bunganya indah sekali. Wah, iya, bunganya berwarna-warni. Iya, bunganya cantik sekali.
Nah, orang bilang tanah kita tanah surga. Iya, kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Ini di desa Dadapan. Ya, desa Dadapan, Indonesia. Merah, hijau, kau di mana? Dasar sukanya tidur. Kita sudah cantik-cantik. Baru bangun. Kita di sini. Oh, kamu di situ? Iya. Wow, bunganya indah sekali. Yuk, selfie yuk. Ayo, sini. Sudah ada HP ya? 1, 2. Pindah, ayo sini. Apa yang fotoin ya? Oh iya. 1, 2. Pindah sana sini. Ayo. Kita selfie ya. Cantik sekali ya. Bunganya banyak banget. Good morning anak-anakku. Morning, Mom. Anak-anakku, aku tadi menemukan anak yang tersesat di hutan. Nah, sekarang anak itu aku bawa ke sini dan kalian punya saudara baru deh. Hah? Tidak mau. Tidak. Apaan sih? Jangan ditolak. Bukankah kita perlu membantu? Kita terima saja. Kita jadikan pembantu. Kita pura-pura baik, tapi kita kejar untuk membantu kita. Gimana? Oke. Iya. Oke. Tidak apa. Aku mempunyai saudara baru. Oke. Kuning, kau di mana? Nah, ayo, kamu dari mana saja? Nah, anak-anakku, ini si Kuning. Kalian ajak bermain ya. Oke, Mam. Dadah. Bye. Namamu Kuning. Iya, nama aku Kuning. Yakin Kuning? Kuning kok belum ketemu. Lah, kita orang mana? Ya desa. Desa, tapi keren. Pokoknya kita nggak level. Nggak level, mah. Kamu kan level aku. Kuning, jauhlah dari aku. Barumu berangkai, jangan mendengar aku. Rupamu kayak gembel. Ini nggak level ya. Kuning, kau bukan level aku. Kuning, jauhlah dari aku. Barumu berangkai.
masih lagi. Aku harus bersabar dan bersabar. Hai kuning, hai kuning, aku di sini kuning. Ayo kita main, ayo kita foto 1, 2, aku di sini. Ayo sini. Ayo kita foto. Si kuning adalah simbol seorang perempuan yang bersih hatinya dan baik orangnya. Memang menjadi orang baik itu sangat berat, seperti pepatah memasuki zaman penuh kegilaan. Kalau tidak ikut gila, tidak mendapatkan kenikmatan. Nah, si kuning tidak mau ikut edan seperti saudara-saudaranya yang sok cantik, sok kaya, sok baik. Padahal dia hanya mencari kesempatan dengan cara menjelekkan orang lain. Dan suatu saat pasti kena getahnya. Punya anak, malas semua. Gak ada yang bantuin. Cuapek jadi cuapek. Tapi udahlah, gak apa-apa. Namanya juga ibu. Bisa dulu. Aduh, bola. Selamat kerja.
Istana Negeri Jenggala dengan gelar Putri Chandra Kirana. Dalam mendapatkan fasilitas seluruh isi kerajaan diserahkan pada sang putri mahkota. Ini kesempatan kita untuk jadi Miss Universe. Iya, kita akan ikut kompetisi ini. Aku juga ikut. Siapa tahu aku pemenangnya. Ya aku lah. Aku juga mau ikut. Naco, kamu gak pantas. Badanmu tuh bau tau. Stop. Ada apa ini? Nih, wajahmu itu gak masuk kriteria. Gak cocok ikut kompetisi. Tuh, dengerin. Nah, ini yang cocok ikut kompetisi. Wajahnya glowing, good looking, badannya berarak sempal. Alice, nah langsung bisa. Pokoknya anakku ini yang sempurna, perfecto. Nah, ayo coba kalian tunjukin jalan di depan juri tuh gimana? Bisa Saga. dong. Ayo. Duluan ya. Duluan. Keren banget. Ayo jalan-jalan tak henti, goleng-goleng semula menarik hati. Tanpa indah gayanya, sama senyum manis dan panjang itu gayanya. Ayo jalan-jalan centang-centing. Nah, udah bagus. Gantian. Sekarang si biru sama merah. Bisa nggak kira-kira? Bisa dong. Kecil. 1, 2, 3. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, yang tak terluka. Di sanalah, di Surabaya. Pertamalah tuh yang pertama kami berjumpa. Surabaya. Bagus. Dan kalian pantas ikut kompetisi. Jelas dong. Boleh latihan. Apa sih Kuning? Please goyang aku, Bu. Aku yakin aku bisa. Tolong kasih aku kesempatan 1 kali. Ya sudah. Kamu Kuning, bisa nggak jalan kayak tadi? Oh, Kuning, kenapa sih? Ya pasti nggak bisa. Aku sebagai syarat menjadi Miss Universe, para calon peserta harus menyeberangi sungai kehidupan yang tampak jernih mempesona.
Tapi jika tidak hati-hati, justru akan celaka. adalah simbol kehidupan tentang dunia yang penuh dengan tantangan dan tipu daya. Siapa yang tidak waspada, dia akan terjerumus. Dan siapa yang berhati mulia, dia akan tetap waspada dan tidak mudah dibohongi. Di Sungai Berantas ada Mr. Kangkang. Dia adalah simbol tipu daya. Dia adalah penipu dengan kedok menolong sesama. Jadi anak-anak, jangan cepat percaya pada orang-orang yang menawarkan kebaikan. Harus waspada, karena bisa saja itu jebakan.
Akulah si Raja Gombal yang suka melecehkan perempuan. Ayo, siapa yang ingin meminta tolong kepadaku, pasti akan aku lecehkan. Akulah si Raja Gombal, suka menipu orang. Namaku si Mister Kakak, suka nolong tapi suka curang. Apalagi angkatan perempuan, itu pasti akan jadi santapan. Apalagi cewek yang sok-sokan, pasti itu akan jadi santapan. Semuanya banjir. Gimana ini? Iya, semuanya banjir. Terus kita gimana? Kita harus minta pertolongan orang di sekitar sini. Gimana? Wahai Mbak Yu, mau pergi kemanakah Wang Ayu? Kita ini emang ayu-ayu ya. Berarti kita ini sudah cantik-cantik. Berarti ya kita pemenangnya. Sudah pasti. Hei, namamu siapa? Iya, namamu siapa? Makasih loh, kamu udah bilang aku cantik. Gak merayu toh? Oh, tidak. Aku ini bagai udang di balik batu. Aku mau kalau ada maunya. Oh, maksudku, ayo, pokoknya akan aku seberatkan sampai ke sana. Iya, kamu hati-hati ya. Ayo, Dulu ya. silakan. Bye. Hati-hati. Ah, Dia sudah menyeberang. siapa lagi berikutnya? Sekarang gantian aku ya. Silahkan. Ayo sini. Ayo kita lapor aja. Lapor polisi. Ayo lapor polisi. Ayo lapor polisi. Ayo lapor polisi.
ditangkap. Pelecehan? Ada di mana? Iya, ada di Sungai Berantas. Hati-hati, kau jangan sampai terlecehkan ya. Iya teman, kalian juga hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya, kita ketemu di sana. Iya, Dadah, ayo. terima kasih. Iya, ayo. Ada apa ini? Loh. Ada pelecehan seksual. Begini masyarakat semua. Masyarakat yang ada di negeri Jenggal. Untuk lebih jelasnya, apakah ini bagian dari pelecehan seksual? Dan bagaimana kemudian menanggulanginya? Kalau begitu, saya teleponkan narasumber yang kemudian berbicara mengenai pelecehan seksual secara detail. Halo? Oh, iya. Oh, sudah di sana. Baik, di Padepokan Negeri Jenggala. Di mana Padepokan Negeri Jenggala itu? Oh, ada yang tahu di mana Padepokan Negeri Jenggala? Di sini. Ini loh, Ren. Bungu rase, ya. Ngerti bungu rase? Nanti terus pegang nanti, Cak. Iku ngidul titik lho. Ngidul titik. Nah, jarene nakun iku Sidoarjo. Oh, nek Semanggung, jarene Cak. Negeri Jenggala. Nah, kalau begitu supaya masyarakat Negeri Jenggala jelas apa itu pelecehan seksual, saya langsung ke sana. Wah, iya Kak. Iya Kak, ngono Kak. Ya iku boleh, Kak. Berarti Padepokane nang kono, Cak. Selamat malam, ibu-ibu. Ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya untuk melihat bagaimana sih sebetulnya pelecehan seksual itu, yang kemudian nanti sudut pandangnya dari apakah bentuk-bentuk peristiwanya itu seperti apa, lalu bagaimana kehadiran negara di dalam mencegah, upayanya itu seperti apa sih, seperti itu tuh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin supaya masyarakat Jenggala nanti jelas, kami persilahkan kepada Ibu Iva Hasanah selaku Direktur KPS 2K. Bu Iva Hasanah, sebetulnya apa sih yang disebut pelecehan seksual tersebut? Monggo Ibu dijelaskan supaya nanti masyarakat di negeri Jenggala sana jelas. Monggo, kami persilakan Ibu. Iya, jadi pelecehan seksual itu ada 5 jenis sebenarnya. Jadi kalau dibagi dua, pelecehan seksual yang non fisik dan fisik. Yang dilakukan oleh Yuyu Kakang ini sebenarnya memenuhi 2 kriteria, non fisik dan fisik. Kalau non fisiknya dia sudah menggoda, jadi ada perilaku menggoda, itu bisa catcalling atau misalkan sweet ya biasanya itu, atau bilang wah kamu cantik gitu, terus bokongmu itu kayak apa gitu ya, kayak gitu-gitu, terus wah itu susumu kayak gimana gitu ya. Jadi karena saya sering mendampingi korban, jadi itu yang sering asal muasalnya. Terus yang kedua, tadi dia sudah melakukan satu yang namanya penyuapan. Jadi penyuapan itu sebenarnya dia lakukan merayu, gitu kan, merayu si kleting, dan kemudian ada pemaksaan. Dan pemaksaan itu saya nggak tahu apakah tadi dicium atau diapakan, gitu ya. Jadi itu sebenarnya sudah memenuhi unsur beberapa pelecehan, dan kalau yang pelecehan seksual berat ini sebenarnya sampai ada tingkat seperti pemerkosaan. Nah, kalau di dalam undang-undang sekarang, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Yuyu Kakang ini sudah hukumannya berat, sekitar 12 tahun. Kalau pelecehannya non fisik itu bisa dikenakan kurang lebih 9 bulan. Jadi sekarang harus hati-hati kalau sweet gitu ya, atau kalau kirim WA misalkan dengan guyonan atau lelucon menggunakan tubuh, baik tubuh perempuan maupun tubuh laki-laki, kalau tidak terima bisa dilaporkan
berdasarkan Undang-Undang TPKS karena ada konsekuensi hukumnya sekarang. Jadi tindak pidana, artinya tindak pidana itu tindak kejahatan. Nah, yang dilakukan 3 geleting ini sebenarnya salah satu bentuk yang tadi pelecehan yang non fisik, gitu ya. Jadi misalkan salah satu contohnya bully, yang tadi dia bilang itu kulitmu hitam, terus kemudian kamu gembrot atau apa, misalkan seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah sekarang masuk ranah tindak pidana kalau misalkan kita tidak terima. Jadi kalau dengan teman atau mungkin dengan rekan gitu, misalkan di dalam relasi kerja, biasanya bentuk yang sering ditemukan itu adalah bentuknya penyuapan dan pemaksaan. Kalau penyuapan itu ada kompensasinya, misalkan kalau anak-anak pacaran, atau anak-anak biasanya aku kasih permen ya, nanti aku cium, atau aku kasih boneka ya, nanti boleh nggak pegang tanganmu, gitu. Itu udah penyuapan gitu. Tapi kalau pemaksaan, misalkan dalam konteks kita bekerja biasanya, kalau kamu nggak mau aku ajak, nanti kamu tak pecat dong, misalkan begitu. Atau kalau kamu nggak mau ngeladenin aku, nanti aku pecat kamu. Itu udah masuk di ranah pelecehan yang tadi salah satunya saya sebutkan. Dan itu kurang lebih tadi hukumannya sekitar 1 tahun ke atas gitu. Seperti itu, Kang Mujib. Oke, baik. Jadi seperti itu varian-varian dan bentuk-bentuk perilaku pelecehan seksual. Jadi ada beberapa bahkan yang disampaikan oleh Bu Iva tadi, bahkan yang namanya bullying itu juga sudah termasuk. Nah, salah satunya tadi yang ada di konteks hari ini sekarang kan marak sekali, salah satunya di lingkungan terdekat kita, baik di dunia pendidikan, yang lagi ramai juga biasanya di pesantren ataupun di pendidikan yang lainnya, itu juga memang menjadi perhatian kita. Dan memang peristiwa ini sungguh miris sekali dan selalu hadir di dunia ini. Nah, untuk kelenteng kuning, merah, dan biru tadi itu juga salah satunya tadi disampaikan oleh Bu Iva sana bahwa itu juga salah satu dari varian-varian atau bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana negara hadir di dalam mencegah pelaku seksual atau kekerasan seksual ini, sudah hadir di samping saya dan hadir di hadapan saudara-saudara ini sekalian, yaitu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selamat malam, Bu. Senang bisa hadir di pertunjukan malam ini. Ibu, sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau peran apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam mencegah pelecehan seksual? Monggo Ibu, kami aturan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan malam hari ini, luar biasa. Saya hadir di sini sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan. Kalau tadi ditanya apa bentuk-bentuk pencegahan, dan saya jawab, inilah salah satu bentuk pencegahan terhadap kasus-kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya. Tepuk tangan semuanya. Secara pribadi saya terharu, saya senang bahwa ternyata inilah bentuk partisipasi masyarakat yang luar biasa. Dan sungguh pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Bentuk-bentuk seperti inilah yang bisa menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu pencegahannya. Lalu saya tambahkan, pemerintah tetap hadir, ya, tentunya terdepan. Apalagi sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dan tentunya siapa saja malam ini yang hadir, sampaikan kepada kiri kanan, tetangga, saudara dan sebagainya. Jadilah pelapor dan pelopor. Jadi jangan takut lagi.
ketika ada yang melihat, mendengar, menyaksikan, dan jangan sampai terjadi yang mengalami, silahkan, jangan takut-takut bahwa pemerintah hadir akan melindungi. Nah, itu bentuk pencegahannya. Tetapi kita, pemerintah tidak hanya pencegahan, kita juga memberikan penanganan, pelayanan, perlindungan, dan pemulihan. Dan kita pastikan selama ada laporan, korban akan aman, terlindungi, dan tentunya kita menyelesaikan secara awal sampai akhir, tuntas dan tuntas. Kita memberikan perlindungan dari kesehatannya, dari bantuan hukumnya, dari pemulihan psikososialnya, sampai kepada pemberdayaan, sehingga korban nanti diharapkan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Kalau anak dapat bersekolah kembali, kalau perempuan dapat berdaya secara ekonomi. Yang terpenting pada kesempatan malam hari ini, yang sudah kita masuk di dalam agenda pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan anak. Nah, jadilah sosok yang sebagai polisi di keluarga masing-masing, lindungi anak-anak, lindungi perempuan yang ada terdekat, dan sampaikan semuanya ini, informasi ini kepada semuanya. Dan satu lagi boleh saya titip pesan ya? Iya, silakan. Jadi di seluruh provinsi Jawa Timur, kabupaten kota, ada beberapa yang sudah ada unit pelaksana teknis daerah UPTD perlindungan perempuan anak. Disitulah tempat semuanya bisa melapor terhadap kasus-kasus yang seperti tadi, bullying, kekerasan ya. Dan kemudian ada lembaga layanan masyarakat juga yang disebut P2TP2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak. Jadi semuanya saja seluruh Jawa Timur sudah ada. Dan di Surabaya, kami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan ada satu PTD, tempat menampung semua laporan tentang yang kasus-kasus tadi. Itu di Arjuna nomor 88. Atau kalau tidak di sana, bisa langsung telepon Sapa 129, kemudian bisa WhatsApp 0895 3847 71070. Jadi jangan ragu lagi ketika melihat, mendengar, mengalami ini yang terakhir, jangan sampai ya. Sampaikan itu dan kita siap melayani 24 jam secara WhatsApp, datang langsung, jangan ragu. Seluruh Jawa Timur sudah ada, temui saja langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan institusi sejenisnya. Mungkin itu. Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita. Sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi. Baik Bu, akan Bu Novi dan Bu Iva Hasanah, akan saya sampaikan edukasi dan bagaimana pencegahannya. Kemudian kalau ada kasus itu segera lapor kemana yang sudah disampaikan Ibu Novi tadi, akan saya sampaikan ke masyarakat saya yang ada di Jenggala sana. Tadi hari ini itu semuanya ricu, katanya ada pelecehan seksual dan apa. Dan hari ini sudah jelas apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Baik Bu, kami mohon pamit, saya akan terbang lagi ke negeri Jenggala. Matur suwun dan sampai ketemu lagi. Baik, saya akan terbang ke negeri Jenggala. Woi, Loh, kok sepi ini? Masyarakat negeri Jenggala, ayo kita lanjutkan. Ayo. Rupanya ada masalah. Permisi, Bapak. Apa tadi bayi-bayuku sudah menyeberang? Oh, yang tadi semua sudah aku seberangkan sampai dengan tujuan. Apakah kamu ingin ikut menyeberang? Tapi dengan satu syarat. Jika kamu ingin menyeberang, kamu harus mengikuti apa mauku.
Sebentar. Ken, aku minta petunjukmu. Aku ingin menyeberangi sungai berantas itu. Tapi aku ragu karena ada pria yang ingin menolongku. Tolong aku, Ken. Wahai cucuku, jangan turuti apa yang dia kehendaki. Karena dia orang yang suka melecehkan perempuan. Namanya Mr. Kangkang. Lemparkan cermin Aceh itu. Dia pasti akan musnah. Terima kasih, Ken. Bagaimana? Apakah kamu ingin ikut menyeberang? Jadi kamu yang bernama Yuyu Kangkang. Ya. Kamu yang dirumorkan orang-orang. Ya, benar sekali. Aku adalah si Mr. Kangkang yang dibicarakan orang-orang. Dan aku adalah yang sudah melecehkan Bayu-Bayu. Bisa-bisanya kamu bangga. Ya, aku bangga karena bisa Ini merasakan. waktunya kamu menerima akibatnya. Apa? Kamu selama ini. Ya. Jadi ternyata selama ini kamu. Dan Rasakan ya. Negeri Jenggala adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Negeri ini sedang mengadakan sayembara untuk mencari Miss Universe Negeri Jenggala. Sayembara ini disiarkan ke seluruh pelosok penjuru dunia. Dan info ini sampai juga di wilayah Desa Dadapan, di mana Desa Dadapan terkenal seantero penjuru dunia. Kebetulan di Dadapan banyak putri-putri yang cantik jelita. Ada putri merah, ada putri hijau, putri biru, dan putri kuning. Bagaimana suasana negeri Jenggala? Kita saksikan pemilihan Miss Universe Negeri Jenggala. Malam ini adalah malam pemilihan Miss Universe di negeri Jenggala. Mari kita saksikan tari penyambutan tari kelumas. Selamat menyaksikan.
sayembara. Baiklah, tunggu di sini. Saya juga mau ikut. Aku juga mau ikut di sini. Ada apa lagi? Saya juga mau ikut audisi ini. Siapa namamu? Namaku Kuning. Semua baris di sini. Baik, semua para kontestan akan diberi pertanyaan oleh Panji Sultan. Wahai Miss Hijau, Merah, Biru, dan Kuning. Apakah kamu diseberangkan oleh Mr. Yuyu Kakak? Iya, aku diseberangkan. Makanya aku bisa cepat sampai di sini. Iya dong, aku juga. Aku juga yes, Mas Dem. Kalau kamu Kuning? Tidak. Aku kemari dengan menanyakan jalan kepada orang-orang yang bijak dan kepada Tuhan yang selalu memberi jalan yang terbaik. Baiklah. Ibu. Wahai anakku, Panji Sultan anak Raja Jenggala. Setelah saya memperhatikan, menimbang, dan menilai para peserta Miss Universe Negeri Jenggala dengan penilaian lahir batin, maka yang menjadi juara adalah si Kuning. Dengarkan baik-baik, wahai Miss Merah, Hijau, dan Biru. Kamu tidak lolos karena kamu tidak punya etika. Hah? Etika? Ya, kamu tidak punya etika. Kamu menghalalkan segala cara, sampai-sampai kamu dilecehkan oleh Mr. Yuyu Kakak. Hah? Dilecehkan? Ya, dilecehkan. Yang berhak menjadi putri mahkota kerajaan Jenggala adalah Miss Kuning. Ini gak adil. Gak adil. Aneh, gak mungkin. Gak mungkin. Tidak adil. Harusnya kayak mana? Ini gak adil. Harusnya kita nih. Gak bisa. Gak bisa. Ini gak adil. Mami gak Ya, jadi jelas siapa yang melakukan culas tahu akibatnya. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan menuai hasilnya. Inilah pertunjukan kami mengedukasi tentang stop bullying dan stop pelecehan seksual. Selamat malam, terima kasih.